Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Kompetensi dasar kali ini yaitu 3.1, memahami pengertian beriman kepada hari akhir, dalil atau buktinya, serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir tersebut. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Hari akhir merupakan suatu peristiwa dahsyat yang menjadi akhir dari kehidupan seluruh makhluk di dunia dan alam semesta. Akan tetapi, hari akhir itu juga merupakan permulaan menuju ke dalam kehidupan yang kekal di alam akhirat. Meskipun waktu terjadinya hari akhir masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita wajib meyakininya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui waktu terjadinya hari akhir. Tugas manusia adalah mencari bekal untuk kehidupan akhirat dengan sebanyak-banyaknya agar mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan bahagia. Nah, sebelum kita mengetahui tentang tanda-tanda hari akhir, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bahwa hari kiamat atau hari akhir itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu kehancuran yang terjadi pada sebagian kehidupan saja, misalnya kematian manusia atau makhluk hidup yang lain, bencana alam di daerah tertentu, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Nah, kiamat sugro ini bersifat individual, lokal, serta tidak terjadi secara serentak. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar yaitu kehancuran dari seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak ada yang tersisa pada kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan kiamat yang sesungguhnya. Nah, setelah kiamat kubro, manusia akan berada di alam yang berbeda, yaitu alam akhirat. Nah, poin berikutnya yaitu tanda-tanda hari akhir. Sebelum hari akhir yang sesungguhnya benar-benar terjadi, terdapat tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan supaya kita dapat lebih mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Adapun tanda-tanda akan datangnya kiamat dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kita mulai dari tanda-tanda kecil. Yang pertama, pembantu telah melahirkan anak majikannya. Yang kedua, meluasnya perbuatan maksiat, termasuk perzinaan. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibanding dengan prianya. Yang keempat, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Yang kelima, melimpahnya harta benda dan enggan menerima sedekah. Yang keenam, kurangnya sifat amanah. Yang ketujuh, banyak pejabat yang zalim. Yang delapan, muncul orang yang mengaku nabi. 9, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Yang ke-10, banyak pembunuhan, saksi palsu, dan kebohongan. Yang ke-11, orang tua berlagak seperti anak muda. Yang ke-12, wanita-wanita berpakaian tetapi tidak menutup auratnya. Yang ke-13, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Dan yang ke-14, banyak putusnya silaturahmi dan buruknya hubungan bertetangga. Selain itu juga anak durhaka kepada orang tua dan suami tunduk pada istri. Lalu menghormati seseorang karena takut kejahatannya. Kemudian semakin banyak laki-laki berpenampilan seperti perempuan atau perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Lalu
semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani. Dan banyak orang berdatangan di majelis taklim, tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Kemudian banyak orang yang enggan mengaji dan mengkaji ilmu agama. Kemudian banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Poin selanjutnya yaitu tanda-tanda besar hari akhir. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, keluarnya dukhan atau asap dari arah timur sampai barat selama 40 hari. Yang keempat, keluarnya dabbah atau binatang melata dari perut bumi dan dapat berbicara. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, keluarnya api dari dasar bumi. Yang ketujuh, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi untuk membunuh Dajjal. Selain itu, tanda-tanda besar hari akhir yaitu munculnya Imam Mahdi dan hancurnya Ka'bah. Peristiwa hari akhir adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Sebelum manusia ditempatkan di dalam surga atau neraka, akan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh manusia setelah hari kiamat. Setelah manusia mengalami kematian, mereka akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dibangkitkan, keadaan manusia bermacam-macam. Keadaan tersebut mencerminkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Setelah dibangkitkan dari kubur, selanjutnya manusia berbondong-bondong menuju suatu tempat untuk menanti pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin selanjutnya ini adalah alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang. Yang dimulai dari alam barzah sampai ditempatkannya manusia pada surga atau neraka. Alam gaib yang pertama yaitu alam barzah, yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Nah, di dalam alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu akan masuk neraka. Mengapa demikian? Karena di alam barzah ini manusia dapat merasakan balasan amal baik dan buruk yang dilakukannya semasa hidup di dunia. Alam gaib yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan dari alam kubur. Nah, pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Seluruh manusia ini akan hidup kembali setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Kemudian alam gaib yang ketiga yaitu Yaumul Hasyr, artinya berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Alam gaib yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, artinya hari perhitungan dan penimbangan. Pada Yaumul Hisab ini manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar akan dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Begitupun dengan Yaumul Mizan, manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar akan ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sekecil apapun kebaikan dan kejelekan yang dilakukan, pasti Allah akan melihat dan menimbangnya. Nah, alam gaib yang kelima
surga dan neraka. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga merupakan tempat manusia menerima balasan amal baiknya selama hidup di dunia. Sedangkan neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, neraka merupakan balasan buruk bagi orang-orang yang durhaka semasa hidupnya di dunia. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga